Assalamualaikum, salam sejahtera. Yang terhormat Panitia POGI Digital Conference, perkenalkan saya Dr. Kevin Ardhito Prabowo dari Inara Promed Research Cluster, IMERI FKUI. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan poster ilmiah saya yang berjudul Prevalence and Risk Factors of Dysmenorrhea Amongst Medical Students in Indonesia. Dysmenorrhea diketahui sebagai salah satu penyebab utama nyeri pelvis kronis. Toleransi dan pembiaran terhadap dysmenorrhea dalam budaya dan kebiasaan sehari-hari menyebabkan berkurangnya produktivitas perempuan dan tertundanya berbagai diagnosis penyakit. Salah satunya adalah endometriosis. Maka dari itu, studi ini dilakukan untuk mencari tahu prevalensi dysmenorrhea, sikap dan perilaku penderitanya, dan faktor kesehatan reproduksi yang berkaitan dengannya pada salah satu kelompok perempuan dengan tuntutan produktivitas tertinggi, yaitu mahasiswi kedokteran. Kami melakukan studi observasional dengan pendekatan cross-seksional pada bulan Desember 2019 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Sampel penelitian yang digunakan adalah mahasiswi kedokteran berusia 16-20 tahun dengan kriteria eksklusi, sedang hamil, amenorrhea, atau sedang menggunakan kontrasepsi atau terapi hormonal lain. Kuesioner mencakup 4 bagian utama, yaitu identitas dan data antropometri, riwayat menstruasi, riwayat kesehatan pribadi dan keluarga, dan riwayat dysmenorrhea, serta sikap dan perilaku terhadapnya. Penilaian nyeri menggunakan Visual Analog Scale atau VAS, dengan kategori VAS 1-3 sebagai nyeri ringan, 4-7 sebagai nyeri sedang, dan VAS 8-10 sebagai nyeri berat. Kemudian, dilakukan analisis statistik yang sesuai dengan menggunakan program SPSS. Hasilnya, sebanyak 220 partisipan diikutkan dalam penelitian ini, dengan rata-rata usia 18,2 tahun. 81,4% dari partisipan tidak tergolong overweight, dan 40% mengalami menarche pada usia 12 tahun, dengan yang paling awal pada usia 9 tahun, dan paling lambat pada usia 15 tahun. Siklus menstruasi irregular dilaporkan oleh 40% partisipan. Dysmenorrhea dilaporkan oleh 53,2% partisipan. Dari jumlah tersebut, 56,4% melaporkan nyeri sedang dan 16,3% melaporkan nyeri berat. Untuk riwayat keluarga, hanya 10,9% yang melaporkan riwayat keluarga dengan dysmenorrhea. Untuk sikap dan perilaku terhadap dysmenorrhea, kami menemukan hanya 12,7% responden yang mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri, dengan golongan paracetamol dan NSAID sebagai yang paling banyak disebutkan. Dan 4,9% mengkonsumsi jamu atau pengobatan herbal lainnya. Nah, hebatnya, hanya 2,7% responden yang mengaku pernah absen dari sekolah atau kuliah akibat dysmenorrhea-nya. Dari analisis faktor kesehatan reproduksi yang dikaitkan dengan dysmenorrhea, menstruasi yang irreguler kami temukan sebagai faktor yang memiliki hubungan signifikan. Perempuan yang memiliki menstruasi irreguler 2,4 kali lebih berisiko mengalami dysmenorrhea. Temuan ini sama dengan yang ditemukan oleh studi lain, di mana yang menyatakan bahwa perempuan dengan menstruasi reguler memiliki risiko 0,54% lebih rendah untuk mengalami dysmenorrhea. Faktor lain yang kami temukan berhubungan dengan secara signifikan adalah usia menarche, di mana usia menarche lebih muda cenderung memiliki dysmenorrhea. Alasan mendasari hal ini diduga adalah karena menarche yang lebih awal menyebabkan paparan prostaglandin yang lebih lama, menyebabkan prevalensi dysmenorrhea yang lebih tinggi. Namun, kami tidak menemukan asosiasi yang signifikan antara indeks massa tubuh dan riwayat keluarga dengan dysmenorrhea. Untuk indeks massa tubuh sendiri memang dengan dysmenorrhea masih kontradiktif antara satu studi dengan yang lain. Sedangkan untuk riwayat keluarga, kemungkinan dapat disebabkan oleh rendahnya prevalensi sampel yang mengaku memiliki riwayat keluarga dengan dysmenorrhea pada kelompok sampel kami, sehingga tidak ditemukan asosiasi signifikan antara kedua variabel. Sebagai kesimpulan, dysmenorrhea kami temukan sangat umum di kalangan mahasiswi kedokteran di Indonesia, dengan sebagian besar menderita nyeri sedang hingga nyeri berat. Ketidakteraturan menstruasi dan usia menarche merupakan faktor resiko yang signifikan. Namun, meskipun menderita akibat dysmenorrhea-nya, masih sangat sedikit yang mencari pengobatan, dan juga masih sedikit yang mengaku menyebabkan aktivitas sehari-hari mereka terpengaruh. Sekian presentasi saya, semoga dapat bermanfaat dan terima kasih atas perhatian Anda.